Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan ini. Ilmu sangat penting. Tanpa ilmu pasti tersesat. Ilmu itu umpama rem mobil. Ya, rem mobil. Jika mobil itu tidak punya rem, pasti celaka. Itu sudah pasti celaka. Bahkan bisa jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Ilmu sangat penting di dalam kehidupan. Saudara, banyak ustadz-ustadz pandai membaca kitab, bahkan semua kitab dikuasai, tetapi dia tidak punya ilmu, dan pada akhirnya di dalam setiap ceramahnya penuh dengan kebencian, penghinaan, caci maki dan lain sebagainya. Sama sekali tidak membimbing umat, justru menjerumuskan umat. Mereka menyesatkan Islam dan umat Islam sendiri. Ada salah satu ustadz terang-terangan mengatakan bahwa aku radikal. Kalau tidak radikal, itu bukan Islam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga orang-orang seperti ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan diampuni dosanya. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam. Tetapi mereka justru dibalik. Kalau tidak radikal, bukan Islam. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu pengkhianatan secara tidak langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama kali membawa Islam. Apakah Nabi kita radikal? Tidak. Bagaimana bisa dikatakan kalau tidak radikal bukan Islam? Ini betul-betul ajaran sesat dan menyesatkan umat muslim, orang-orang awam, menjerumuskan orang-orang awam. Sedangkan Islam itu turun untuk melawan kezaliman di negeri Arab pada saat itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman tidak punya ilmu, di mana pada saat itu yang kuat jadi raja, yang lemah jadi mangsa.
radikalisme merajalela di mana-mana, pembunuhan. Apakah kita mau kembali kepada zaman jahiliyah? Nauzubillah. Saudara, kita jangan malu menuntut ilmu. Jangan kita sekedar hidup. Kita harus memahami apa arti sebuah kehidupan. Saudara, mohon maaf. Kalau kita hanya sekedar hidup, hewan juga bisa hidup. Hewan juga bisa bekerja. Hewan juga bisa makan. Apa perbedaan hewan dan manusia? Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan. Saudara, sebagian orang mengatakan bahwa perbedaan hewan dan manusia adalah akal. Hewan katanya tidak punya akal. Siapa bilang hewan tidak punya akal? Saya mau tanya, siapa bilang hewan tidak punya akal? Contoh kalau hewan itu punya akal. Ini contoh. Bagi hewan yang punya tanduk, tanduk adalah senjata baginya. Jika dia berkelahi, dia menggunakan tanduknya. Tidak ada hewan berkelahi menggunakan pantatnya. Itu artinya hewan punya akal. Jika hewan itu makan, dia menggunakan mulutnya. Tidak ada hewan menggunakan pantatnya jika makan. Itu artinya hewan punya akal. Jika hewan itu berhubungan, dia tahu bahwa kita harus pakai ini, melalui ini. Tidak ada hewan berhubungan melalui mulutnya, tetapi manusia banyak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini artinya bahwa hewan lebih berilmu, lebih pandai, lebih berakhlak daripada manusia. Saudara, perbedaan hewan dan manusia adalah hewan tidak bisa mengenal Tuhannya, tidak bisa. Tapi manusia bisa. Tetapi jika manusia tidak bisa mengenal Tuhannya atau tidak mengenal Tuhannya, apa bedanya? Apa kira-kira bedanya? Ada lagu mengatakan, enggak tahu lagu siapa yang mendengar, sebagai manusia, jika tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Mari kita belajar, menuntut ilmu. Walaupun itu ilmu ada di negeri Cina, bukan berarti kita harus ke Cina. Artinya, sejauh apapun itu ilmu, kita harus cari. Sekali lagi saya tegaskan, saudara, mari kita menuntut ilmu. Karena ilmu sangat penting di dalam kehidupan. Kita harus betul-betul mengetahui apa arti sebuah kehidupan. Kalau tidak tahu arti sebuah kehidupan, maka jangan hidup di bumi Allah ini. Sekali lagi, saudara, saya mohon maaf, saya harus tegas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.